Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Hanifah dengan NIM 2002029 izin menjawab beberapa pertanyaan yang telah Ibu berikan pada mid semester kali ini. Dimulai dengan nomor 1. Jelaskan apa itu graphic pads dan bagaimana cara kerjanya. Graphic pads merupakan salah satu bentuk input device yang berfungsi untuk menggambar objek pada monitor. Graphic pads yang digunakan mempunyai dua jenis. Pertama, menggunakan jarum stylus yang dihubungkan ke pad atau dengan memakai bantalan tegangan rendah, yang pada bantalan tersebut terdapat permukaan membran sensitif sentuhan atau touch sensitive membrane surface. Tegangan rendah yang dikirimkan kemudian diterjemahkan menjadi koordinat X dan Y. Kedua, menggunakan bantalan sensitif sentuh atau touch sensitive pad tanpa menggunakan jarum. Sebuah graphics pads dari tablet digital dan sebuah kursor ataupun sebuah pena digital. Cara kerjanya ialah dengan meletakkan kertas gambar pada bantalan kemudian ditulisi dengan pensil. Pada nomor 2, saya akan menjelaskan pengertian fungsi dan jenis dari monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat yang ada di komputer. Perangkat monitor tergolong ke dalam perangkat keras komputer di bagian output. Fungsi perangkat ini adalah sebagai penampil berbagai macam data yang diolah di dalam komputer. Monitor CRT menjalankan fungsinya dengan memancarkan sinar katoda atau elektron berkecepatan tinggi ke ruang hampa udara di dalam tabung. Hasilnya, radiasi layar yang dikeluarkan cukup besar. Hal inilah yang menjadikan monitor jenis CRT tidak baik jika terlalu lama ditatap oleh mata. Monitor ini menggunakan kristal cair sebagai penampil utama yang di belakangnya terdapat lampu LED sebagai sumber cahaya. Bertemunya cahaya LED dengan kristal ini akan menampilkan rangkaian piksel dalam jumlah yang besar untuk membentuk gambar di monitor. Berbeda dengan monitor CRT, monitor LCD memiliki dimensi yang lebih ramping dan ringan saat dibawa. Selanjutnya adalah monitor LED. Banyak aspek yang lebih baik dibandingkan monitor pendahulunya, mulai dari kualitas warna yang lebih baik, jumlah piksel yang lebih banyak sehingga dapat menghasilkan gambar yang lebih nyata dan tajam, dan sudut pandang yang lebih baik. Dengan begitu, banyak komputer dan TV modern menggunakan monitor ini. Monitor LED juga menggunakan daya yang lebih rendah dan menghasilkan suhu operasi yang kecil. Dari segi dimensi, layar ini juga lebih tipis dibanding monitor LCD. Selanjutnya adalah monitor plasma. Sebenarnya, monitor ini ingin menggabungkan antara sudut pandang monitor CRT yang luas dengan kualitas gambar yang baik dari monitor LCD. Hasilnya, sudut pandang dari monitor ini cukup luas dengan reproduksi warna yang juga lebih baik. Kemudian ada monitor OLED. Monitor ini memiliki kepanjangan Organic Light Emitting Diode. Ini adalah sebuah monitor yang memanfaatkan semikonduktor pemancar cahaya yang dibuat dari lapisan organik. Ukuran monitor ini sangat tipis, bahkan bisa mencapai kurang dari 1 mm. Monitor OLED tersusun dari beberapa lapisan seperti kaca dari oksida timah indium, lapisan organik dari diamine aromatik, dan pemancar cahaya dari metal kompleks. Lapisan-lapisan ini akan disusun sedemikian rupa dengan menghasilkan gambar yang sangat tajam dan kualitas yang tinggi. Selanjutnya nomor 3, memori dan media penyimpanan. Memori adalah sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer elektronik digital. Media penyimpanan data adalah bahan fisik yang di dalamnya tersimpan data, perintah, dan informasi yang dipindahkan dari dalam komputer. Media penyimpanan data disebut dengan istilah storage medium atau media penyimpanan sekunder atau secondary storage. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian, keunggulan, dan juga kekurangan dari penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik merupakan peranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah red write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Keunggulannya ialah penyimpanan data pada media ini bersifat non-volatile. Artinya data yang telah disimpan tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Data pada media ini dapat dibaca, dihapus, dan ditulis ulang.
dan pada media ini sudah mudah untuk digunakan. Kelemahannya ialah musuh utama dari media magnetik seperti disket floppy dan hard disk ialah jamur dan karat. Karena jamur dan karat ini, maka daya tahan atau umur media ini menjadi pendek. Media magnetik ini ialah bentuknya yang bergaris-garis, track, dan sektor, sehingga kecepatan dan kapasitas penyimpanannya termasuk rendah jika dibanding dengan media optik. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan apa itu penyimpanan optik. Media penyimpanan optik adalah media penyimpanan data yang menyimpan data sebagai pola titik-titik yang dapat dibaca dengan menggunakan cahaya laser. Cara kerjanya ialah media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. CD atau compact disc atau laser optical disc merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Jenis-jenisnya ialah CD, DVD, BDD, dan HD-DVD. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.